Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita berada di dalam program renungan Susanim, dan pada kesempatan hari ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita, diri kita untuk menerima kebenaran firman Allah sebagai pedoman hidup, sebagai sesuatu yang akan mengarahkan tujuan hidup saudara dan saya, agar kita tidak mengalami kesalahan dalam perjalanan hidup ini. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin membawa kita dalam sebuah pengertian tentang bagaimana kita menyikapi diri kita sendiri maupun orang lain dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan, terutama dan secara khusus di tahun 2022 ini sampai ke depannya. Kita harus benar-benar menjaga, benar-benar memelihara hati kita, meminta kepada Tuhan supaya kita tetap menjadi orang-orang yang memiliki hikmat Tuhan, bijaksana di dalam membawa diri kita, membawa hidup kita, dan menyikapi segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Nah, untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam firman Allah yang saya ambil di dalam kitab Amsal pasal yang ketiga. Kita akan membaca pada ayatnya yang ketiga. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sampai di sana. Saudara, ada dua hal yang akan kita lihat dalam renungan kita pada sore malam hari ini, ya, yang berafiliasi dengan keberadaan kita atau berafiliasi dengan hati kita. Hati kita adalah merupakan gudang dari segala sesuatu untuk tempat menampung, ya. Jadi hati saudara dan saya itu adalah tempat atau tempat yang besar atau gudang yang sangat besar untuk menampung segala sesuatu. Apa yang ditampung di dalam hati, tentu saudara yang dikasihi Tuhan, tentang kebaikan, tentang kejahatan. Tergantung yang kita mau masukkan dalam hati itu apa. Yang baik atau yang jahat, yang benar atau yang tidak benar. Karena hati itu adalah gudang tempat penyimpanan segala sesuatu menyangkut perjalanan kehidupan manusia itu selama berada di dalam dunia ini. Nah, firman Allah datang kepada saudara dan saya, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Apa yang perlu dikalungkan pada leher kita? Apa yang perlu dituliskan pada loh hati kita? Nah, tentu saudara, firman Allah sudah jelas ya mengatakan, yaitu tentang kasih dan setia. Kalungkanlah itu pada lehermu. Biarlah kasih Allah dalam hidup saudara dan saya, kasih kita kepada sesama manusia, bukan untuk diceritakan. Firman Allah katakan, kalungkanlah itu pada lehermu. Kesetiaan itu kita kalungkan kepada lehermu, tanpa kita harus cerita, mengumbar kepada banyak orang. Orang sudah melihat hidup saudara dan saya, karena kita mengalungkan pada leher kita. Orang sudah melihat tentang kesetiaan kita. Orang banyak sudah melihat tentang kasih kita.
orang banyak sudah melihat tentang apakah kita menjalani kehidupan ini secara benar, baik atau tidak. Kita bersikap baik atau tidak. Jadi untuk tujuannya mengalungkan pada lehermu supaya terlihat oleh orang banyak. Jadi tanpa kita harus bercerita pun, tanpa kita harus memberitahukan kepada mulut kita berbicara, orang sudah tahu, orang sudah lihat. Karena kita mengalungkan pada leher kita. Ya. Apa yang perlu dikalungkan? Kata firman Allah, kasih dan setia. Tapi sebelum itu, Amsal ini berbicara tentang pengertian, berbicara tentang hikmat Allah yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya. Yang perlu dikalungkan itu adalah hikmat Tuhan. Didikan Tuhan, ajaran Tuhan. Ya, orang yang takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Jadi kalau orang yang takut akan Tuhan sudah pasti dia mengawali perjalanan hidupnya dengan hikmat Tuhan. Kata firman Allah, kalungkanlah itu pada lehermu. Yang dikalungkan itu adalah hikmat Tuhan, kasih dan setia Tuhan. Kalungkanlah itu pada leher hatimu. Ya. Jadi tujuannya supaya seperti Rasul Paulus mengatakan, kehidupan orang percaya bagaikan surat yang terbuka yang dapat dibaca oleh orang banyak. Nah, itu tujuannya. Jadi tanpa harus kita mengumbar, orang sudah melihat karena kita mengalungkan itu hikmat didikan Tuhan, kasih dan setia Tuhan di leher dan di loh hatimu. Ya. Saya sebut tadi bahwa hati kita merupakan tempat yang besar, gudang, tempat menyimpan segala sesuatu. Nah, apa yang perlu kita simpan di sana itu akan mempengaruhi perjalanan kehidupan, sifat kita, karakter kita, gerak kita. Jadi kalau kita simpan yang tidak baik, kita selalu menyimpan yang jahat, kita selalu menyimpan iri hati, kita selalu menyimpan akar pahit, kita selalu menyimpan kecemburuan, kita selalu menyimpan kesirikan kita dengan orang lain, maka itulah yang akan mempengaruhi hidupmu, menjerumuskan kita ke dalam jurang maut yang sesungguhnya. Jadi simpanlah yang baik-baik, simpanlah yang benar-benar. Jangan simpan kecemburuan itu, jangan simpan iri hati itu, jangan simpan akar pahit itu, jangan simpan hal-hal yang bercela di hadapan Tuhan. Simpan yang baik. Yang menyangkut kebenaran, yang menyangkut kebaikan, itulah yang disimpan. Nah, loh. Kalau kita melihat di dalam bahasa, ya loh itu firman Allah katakan loh hatimu. Nah, loh itu artinya papan bertulis. Ya. Kalau kita membaca di dalam kamus besar bahasa Indonesia, itu loh itu adalah papan bertulis atau lembaran batu tempat untuk menulis. Lembaran batu tempat untuk menulis. Kalau sudah ditulis di batu itu akan melekat. Ya, akan sangat melekat. Susah untuk dihancurkan, susah. Jadi sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, kalau kita simpan di dalam loh hati, papan bertulis itu, lembaran batu tempat untuk menulis itu, dia akan membentuk kehidupan kita, karakter hidup kita sesuai dengan apa yang kita tulis itu. Kalau yang kita tulis mengenai hikmat Tuhan, kasih dan setia Tuhan, maka dampaknya hidup saudara dan saya akan mengikuti sifat dan karakter yang Allah inginkan dan yang sudah kita tuliskan di hati itu, di loh hati itu. Biarlah firman dan Roh Kudus itu yang selalu kita lukiskan di dalam loh hati. Hikmat Allah, kasih dan setia Allah
biarlah itu yang selalu kita tancapkan, kita tuliskan di dalam hati, kita kalungkan di leher kita, sehingga saudara dan saya akan menjadi terang, ya, membawa terang bagi bangsa-bangsa, bagi orang banyak. Kita menjadi surat yang terbuka seperti kata Paulus. Nah, kemudian di dalam Amsal pasalnya yang ke-7 ayat yang ketiga. Amsal 7 katakan ayat yang ketiga, tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Kenapa dikatakan tambatkanlah semuanya itu pada jarimu? Biarlah hikmat didikan Tuhan, kasih setia Tuhan itu, saudara yang dikasih Tuhan, kita tambatkan semua itu pada jarimu, supaya jari kita bisa bertindak, bisa melakukan, bisa menulis semuanya itu. Menulis di mana? Menulis di papan bertulis. Menulis di mana? Menulis di lembaran batu untuk menulis, yaitu hati kita. Loh hati kita, ya. Tambatkanlah jarimu, pergunakan jari ini bukan menunjuk-nunjuk kesalahan orang, bukan menunjuk aib orang, bukan menunjuk kekurangan orang. Tapi pakailah jari ini untuk menulis hikmat kasih setia Tuhan di dalam lembaran batu loh hati kita, di dalam papan bertulis itu. Pakai jari ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai jari ini untuk memuliakan Yesus Kristus, Tuhan kita. Hikmat, didikan Tuhan, kasih setia Tuhan, mari kita kalungkan di leher kita. Kita tancapkan, kita tambatkan jari kita menulis di dalam loh hati tentang hikmat, pengertian, kasih setia Tuhan bagi hidup saudara dan saya. Sehingga dengan hikmat Tuhan kita akan menjalani kehidupan ini, ya, menjalani kehidupan ini sepanjang tahun 2022 dengan hikmat dan pengertian dari Tuhan. Dan saya yakin dan saya percaya Tuhan akan senantiasa menyertai hidup saudara dan saya, menolong kita, memberkati hidup kita. Sekian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas waktu dan kesempatan pengertian firman-Mu. Kami merenungkan firman Allah ini untuk kami sehingga kami benar-benar menjadi berkat bagi orang banyak. Kami juga dapat mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati jemaat GPDI Susanim, berkati kami hamba-hamba-Mu yang sudah mengikuti program ini, yang sudah mendengar firman ini. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Gerejaku adalah rumah
namaku